Bentar. Oke, yuk share link tautan. Share link tautan ini baru sedikit banget tuh yang masuk tuh. Baru sedikit. Kalteng, Mbak Iyas ya, Mbak Rusi. Bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan? Mbak Sri Wijati, Mbak Hijrah Cinta, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Resi. Oke, kita mulai ya. Bagaimana cara kita bisa bangkit dari keterpurukan? Ya. Terpuruk. Kak Fani, makasih ya. Hampir semua orang mungkin pernah merasakan ya, keterpurukan dalam hidup, dalam hal apapun. Oke ya. Kak Setar, terima kasih. Mbak Tatiah, terima kasih. Bagaimana agar kita bisa bangkit dari keadaan terpuruk? Mungkin kebanyakan orang-orang itu terpuruk di dalam bidang ekonomi. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Mbak Dava, makasih ya. Orang-orang itu terpuruk biasanya dalam bidang ekonomi. Itu kebanyakan. Yuk share link tautan, tap-tap layarnya kencengin yuk. Share link tautan, baru 95 orang yang share. Klik share, klik tautannya. Klik share, klik tautannya. Ya, bagaimana agar kita bisa bangkit dari keterpurukan? Yang pertama, menerima keadaan. Siapa di sini yang sedang terpuruk? Ada yang merasa sedang terpuruk, lagi di bawah banget. Mama Syafira, makasih ya. Lagi terpuruk banget. Teman-teman merasakan, Mbak Agustian, Mbak Agustin ya, Kak ABG. Terpuruk, rasanya lagi ada di dasar banget. Lagi terlempar rasanya. Bingung mau ngapain, Kak. Iya kan? Oke. Lagi jatuh, lagi sendiri. Tidur dulu. Siap. Ini Kak Chandra kalau masuk selalu bilang, Bunda tidur dulu, Bunda kapan tidurnya? Bentar-bentar lihat muka saya, bentar-bentar lihat muka saya. Bunda kapan tidurnya? Malam lah. Saya Bunda kehilangan seorang istri, semangat ya. Semua itu sifatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yuk teman-teman semangat lagi. Ya, semangat lagi ya. Banyak orang-orang terpuruk rasanya hidupnya karena kehilangan seorang yang dicintai. Terpuruk hidupnya Kak Bian, ya. Karena apa? Karena mungkin teman-teman itu kehilangan harta. Terpuruk rasanya karena kehilangan sesuatu yang dicintai dalam dunia ini. Ya. Terpuruk. Nah, ketika terpuruk teman-teman, merasa down, merasa hidup itu nggak semangat lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saya yang tahu sedih. Yang ada adalah saya merasa kehilangan. Saya itu rasanya nggak ada, rasanya pingin hidup semangat. Ada yang kayak gitu? Ada ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Mbak Lena baru kehilangan ibu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang membuat kita sedih atau kita terpuruk, salah satunya yaitu ketika kita kehilangan. Ya, Bunda nggak tidur-tidur. Ketika kita merasa kehilangan seseorang yang kita cintai, kehilangan sesuatu yang kita cintai, itu adalah sesuatu yang berat dalam kehidupan kita. Tetapi perlu sabar ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perlu diketahui bahwa ketika kita terpuruk dan kita terus seperti itu, tidak ada perkembangan. Ingat ya sahabatku ya, hidup terus berjalan. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, usia kita terus bertambah. Usia kita terus bertambah. Semakin lama kita akan semakin tua. Semakin lama kita juga akan meninggalkan dunia. Sadari itu. Ketika saat ini terpuruk, ayo. Kak Alfi, ya. Kak Warungnya Mbak Ami, semangat ya. Ketika kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu yang disukai dalam kehidupan kita. Jangan lantas teman-teman akhirnya tidak semangat. Ya, yuk datangkan semangat kembali. Agar kita itu bisa merasakan hari-hari kita lebih bahagia lagi. Ya, sesuatu yang sudah kehilangan dari kehidupan kita. Itu tidak akan bisa kembali lagi. Yang ada kita ciptakan kembali kebahagiaan itu, kita ciptakan kehidupan lebih baru lagi, lebih baik lagi. Ya.
Karena menyesal sesuatu yang sudah pergi dari kehidupan kita, itu tiada guna, karena tidak akan datang kembali ke dalam kehidupan kita. Ya, oke, yuk. Bagaimana caranya? Yang pertama, agar kita bisa bangkit dari keterpurukan, perhatikan, terima keadaan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima keadaan. Ya, karena ketika teman-teman gak bisa menerima keadaan, saya gak bisa menerima keadaan saat ini, suami saya meninggalkan saya. Mbak Siti, makasih ya. Suami saya meninggalkan saya gak bisa menerima keadaan saat ini. Karena saya bangkrut. Coba kalau saya gak bangkrut, coba kalau suami saya gak meninggalkan saya. Coba kalau misalkan kemarin saya itu gak ngutang, sekarang saya gak kayak gini. Coba kalau kemarin saya itu gak ketipu, saya gak kayak gini. Coba kalau kemarin anak saya itu gak kayak gini, gak aneh-aneh, saya gak kayak gini. Coba, gak bisa, sahabatku. Ketika teman-teman itu sudah kehilangan, maka yang dipikirkan adalah bagaimana bisa menciptakan kembali itu. Paham ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang tidak bisa menerima dan menyadari kenyataan bisa terjebak dalam keterpurukan dan menyanyiakan hidupnya yang berharga. Maka jangan korbankan masa depan kita dengan kita terus hidup dengan masa lalu. Yang harusnya teman-teman itu memikirkan kehidupan ke depan lebih baik, akhirnya ya hidupnya hari ini ya kayak gini, hari ini kayak gini lagi, besoknya ya kayak gini lagi. Gak ada semangat-semangatnya. Dan ketika kita tidak semangat, ketika kita sedang terpuruk, maka teman-teman sadari ya, ini sadari. Tidak ada yang peduli ya. Tidak ada yang peduli. Hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka yuk, terima, sadari, ya Allah, saya sadari bahwa saat ini memang saya sudah bangkrut. Saat ini memang saya sudah banyak hutang. Siap Mbak Tanti. Saya saat ini memang, suami saya memang udah gak ada. Ibu saya sudah gak ada. Orang tua saya memang udah gak ada. Maka sadar yuk, sadar. Ya, kalau sudah sadar, teman-teman coba tenangkan pikiran. Nih, ciri-ciri orang-orang yang bakalan bisa bangkit, dia itu sudah bisa menerima keadaan yang pertama. Yang kedua, dia sudah bisa menenangkan pikiran dia. Oke. Ibu, hari ini saya harus bayar 21 juta. Uang belum ada. Apa yang harus saya lakukan? Memohon kepada Allah. Meminta kepada Allah jalan yang terbaik. Ya. Kemudian kasih tahu kalau belum ada. Kasih tahu kalau belum ada. Hadapi aja penagihnya. Kasih tahu aja keadaan. Waalaikumsalam Mbak Delia. Ya, apa? Menenangkan pikiran. Orang-orang yang sudah bisa menenangkan pikiran ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, atau teman-teman itu saat ini sudah bisa menenangkan pikiran ketika terpuruk, sadar bahwa teman-teman udah bisa tenang, saya ditaki-taki udah bisa tenang, ya. Nah, itu orang-orang yang bakalan bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, teman-teman, ciri-ciri orang-orang, ya cara untuk bangkit dari keterpurukan, yaitu tenangkan diri teman-teman. Jangan jangan nggak bisa menerima keadaan. Akhirnya teman-teman itu nggak tenang, ya. Takut saya kalau nggak ada suami saya, gimana saya hidupnya ke depan ya? Coba tenanglah, ya. Hakul yakinlah bahwa semua baik-baik saja, akan terlewati, hutang teman-teman akan terselesaikan, masalah teman-teman akan terselesaikan, kehidupan ke depan lebih baik. Coba kalau teman-teman menghadapi masalah, kecewa, ya, kegagalan bertubi-tubi, itu memang merupakan hal yang berat, ya. Tapi memang harus dilalui. Nggak bisa kita nggak melalui. Misalkan gini, teman-teman udah tahu misalkan teman-teman banyak hutang, ada hutang saat ini. Ketika saya memiliki hutang 3,8 miliar, apakah saya harus menghindari? Tidak. Saya harus melewati, saya harus hadapi itu. Makasih Mbak Erna.
Makasih. Yuk saling tautan yuk. Tap-tap layarnya, ditunjuk. Yang baru masuk silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ya, coba tenangkan pikiran dulu. Iya ya, ibu saya sudah nggak ada saat ini. Iya ya, suami saya sudah nggak ada saat ini. Saya harus terus melangkah. Saya harus bisa. Oh iya ya, saya saat ini memiliki hutang 3 miliar. Saya nggak bisa saya itu menolak, nggak bisa. Ya saya harus terima, Mbak Siti, makasih. Saya harus terima. Dan saya harus lewati itu. Maka ketika teman-teman ditagih, lewati, terima aja, nggak apa-apa. Pak, saya belum ada, Pak. Cara menghindari biar tidak berhutang lagi, ya udah, kuatkan dalam hati, kuatkan benar-benar. Yakini bahwa saya lebih tenang tanpa memiliki hutang. Saya lebih tenang, saya lebih nyaman. Saya akan cari pekerjaan, saya akan cari bisnis. Ya, tunjukkan kepada Allah aksi kita. Aksi kita yaitu bisnis, aksi kita bekerja, maka Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Gitu. Kita baik kepada orang lain, berprasangka baik kepada Allah. Lakukan action dulu. Ya. Oke ya, kita fokus kepada materi ini. Nanti jam 1 siang saya akan memberikan materi tentang hutang ya. Oke. Nanti siang saya akan memberikan materi tentang hutang. Apa ya kemarin materinya ya? Kemarin sampai mana saya lupa. Nanti siang. Jam 1 siang ya. Oke. Kemarin siapa yang mengikuti jam 1 siang? Apa kemarin? Mbak Pusya, apa ya materinya kemarin tuh saya lupa. Sampai di sini katanya. Ya. Oke, saya ulangi. Cara bangkit dari keterpurukan. Ya. Cara bangkit dari keterpurukan. Yang pertama itu apa? Teman-teman itu harus bisa menerima keadaan. Ya, harus bisa menerima keadaan. Yang kedua, harus bisa menenangkan pikiran. Sadari. Kalau saat ini saya sedang dihina-hina sama orang. Saya saat ini sedang dibenci sama orang. Saat ini saya sedang digibahin sama sahabat, sedang diomong banyak hutang. Ya, belajar sholawatan insya Allah nanti sore ya. Mudah-mudahan internetnya bagus, karena kemarin itu down, hujan besar. Waalaikumsalam Mbak. Oke ya, pahami itu ya. Jadi kemudian setelah teman-teman menenangkan pikiran, yuk membahagiakan diri sendiri. Nih teman-teman, sadari ya, ketika kita itu sedang terpuruk, teman-teman itu sendiri. Sedang terpuruk itu kebanyakan teman-teman itu sekarang sendiri. Sahabat-sahabat banyak yang meninggalkan. Orang-orang dekat itu pada pergi sendiri-sendiri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar? Mereka itu akan pergi. Betul kan? Ketika teman-teman itu saat ini sendiri, ya, saat ini teman-teman itu sendiri, siapa yang bisa menenangkan diri kita sendiri? Ya kita yang bisa, ya, betul sama Allah, betul sekali sama Allah. Ya, ketika teman-teman merasa sendiri, ya sama Allah tentunya ya, sama Allah udah pasti. Oke ya. Paham ya? Jadi sama Allah. Kalau misalkan teman-teman itu saat ini nggak bisa membangkitkan diri sendiri, tidak bisa membahagiakan diri sendiri, tidak ada yang bisa membahagiakan kita, sahabatku. Siapa? Mau bergantung kepada siapa? Ayo, mau bergantung kepada siapa? Nggak bisa. Mau bergantung kepada suami yang membahagiakan kita? Belum tentu. Bisa mau bergantung kepada anak-anak yang perhatian sama orang tuanya, belum tentu juga, karena mereka juga anak-anak sibuk sendiri. Nanti takutnya yang ada protes. Mau sama apa lagi? Siapa yang bisa membahagiakan kita? Kita sendiri yang harus bisa menciptakan kebahagiaan. Ya. Dan hanya Allah yang memberikan kekuatan. Rasa itu bisa diciptakan sama kita. Kita ciptakan rasa, maka Allah akan memberikan kelapangan hati kepada kita.
Kita ciptakan dulu apa yang harus bisa saya lakukan biar saya bisa tenang, biar Allah memberikan ketenangan. Allah itu akan merubah suatu kaum sesuai dengan apa yang dia usahakan dulu. Kalau kita berusaha untuk membahagiakan diri kita dengan cara apa? Teman-teman menghargai diri kita dengan cara olahraga. Apa yang teman-teman suka teman-teman lakukan. Mau ke sawah, mau ke gunung. Masya Allah, Kak Aldin siap. Mau teman-teman ke gunung, mau ke sawah, mau teman-teman lari-lari, ya, di lapang kek. Siapa yang bisa menciptakan? Kita dulu jemput. Kita dulu action sama Allah. Saya mau olahraga, yes, Allah akan memberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Kita jemput dulu nih. Apa yang saya bisa lakukan untuk Allah? Saya mau action dulu, saya mau dagang, Allah datangkan rezeki. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya bantu orang lain, Allah akan membantu kita. Ya, gitu. Ayo ciptakan apa sesuatu yang bisa kita lakukan untuk merubah kehidupan kita, yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Perasaan-perasaan itu muncul bahagia karena Allah saja, tetapi kita ciptakan. Ya, kita ciptakan. Seperti hidayah. Hidayah itu datang ketika kita itu mencoba meraih. Maka dapat tuh hidayah. Kita coba datang ke, ya, betul, action dulu. Aku mau datang ke majelis taklim, aku mau datang ke room yang bermanfaat, maka disitulah Allah bisa datangkan hidayah. Yang tadinya teman-teman suka nangis-nangis, teman-teman ya, karena nggak kuat, karena banyak mengeluh. Ada salah satu room yang bisa memberikan motivasi, akhirnya, oh, saya nggak mau ngeluh lagi, udah cukup saya harus kuat. Nah itu salah satu Allah memberikan petunjuk. Maka kita lakukan dulu. Oke, ciptakan kebahagiaan kita. Bahagia diri sendiri. Kalau yang sedang terpuruk, jangan teman-teman curhat-curhat. Teman-teman itu energinya dibuang untuk memikirkan ketakutan masa depan. Aduh, saya gimana nanti masa depan saya? Suami saya sudah nggak ada. Akhirnya teman-teman cerita kepada sahabatnya, kemarin suami saya meninggal. Gimana lah hidup saya ke depan? Apakah mereka akan peduli dan merubah kehidupan teman-teman? No, tidak teman-teman. Yang ada teman-teman, ya Allah saya terima, suami hamba sudah Engkau jemput ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho dengan keadaan ini. Terima, kemudian tenangkan hati. Kalau sudah tenangkan hati, bahagiakan kembali lagi. Berduka wajar. Berduka, teman-teman sedih kehilangan harta. Sedih teman-teman ketipu. Sedih kehilangan siapapun yang dicintai, yang disayangi. Umi, makasih ya. Ya, sedih. Tetapi apakah kita akan terus, ya, berharap itu akan kembali? No. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya? Gak usah, lebih baik sekarang saya hilangkan kesedihan ini, saya nggak bisa kayak gini. Kalau saya sedih-sedih terus, kasihan anak-anak saya. Ya, udah kena tipu teman-teman, ya sudah, yang sudah hilang udah. Ingat ya, Allah bisa datangkan kapanpun rezeki kepada kita, dan Allah akan datangkan pengganti kepada kita. Siapa di sini? Amin ya Allah, Umi. Sehat selalu. Ya. Siapa di sini yang merasa tidak yakin bahwa teman-teman itu tidak bisa membayar hutang, tidak bisa mendapatkan kehidupan ke depan lebih baik? Siapa? Astagfirullahaladzim, sahabatku. Perhatikan ya. Kemarin kita makan sambal, saat ini makan ikan. Tahu nggak? Kadang kita tidak tahu apa yang kita makan besok. Itulah Allah merahasakan kehidupan. Ketika teman-teman saat ini bilang, Bunda, saya kena tipu. Kayaknya kalau saya nggak kena tipu, mas saya nggak kayak gini. Kayaknya kalau suami saya nggak meninggal, saya nggak kayak gini. Kalau dulu Bunda, saya itu uangnya nggak pada di luar, saya nggak akan kayak gini. No, nggak. Itu sudah terjadi, terima. Ya Allah, saya terima nih. Maka minta sama Allah, datangkan kembali. Sesuatu yang sudah hilang dalam kehidupan kita, minta sama Allah didatangkan kembali. Keguguran anak kita ketika kita mengandung, pernah keguguran. Allah datangkan kembali. Datangkan kembali. Ya. Harta yang sudah hilang, Allah datangkan kembali. Ada orang-orang yang kena banjir, rumahnya ada lagi nggak? Muncul lagi nggak? Dengan bentuk yang berbeda, nggak sama dengan yang kemarin. Itulah rezeki. Kemarin itu dapat sedikit, ya, dapat laku misalkan 100.000, bisa sekarang 1 juta. Besoknya bisa saja nggak
nggak laku. Itulah kehidupan. Aku yakin ke depan itu kehidupan kita lebih baik. Jadi jangan merasa terpuruk terus, akhirnya nggak bahagia, renung-renung. Ya, maka ciptakan kebahagiaan itu dengan cara apa? Ayo, lakukan apa yang teman-teman suka. Tidak ada yang bisa membuat teman-teman sendiri selain diri Anda sendiri. Kalau makan bakso itu membuat teman-teman bahagia, makan bakso lah. Kalau membaca buku itu adalah sesuatu yang membahagiakan dalam hidupmu, ayo, ciptakan kebahagiaan itu. Jangan mengingat-ingat sesuatu yang sudah hilang, ketipu, diingat-ingat. Enggak. Bahagiakan diri kita. Besok pasti ada gantinya. Besok ada gantinya. Maka action dulu biar kita bisa mendapatkan ya kebahagiaan. Action apa yang bisa kita lakukan? Oke, saya mau jalan-jalan sama anak-anak, maka Allah datangkan kebahagiaan. Action dulu. Saya mau kerja dulu, ikhtiar dulu, maka Allah datangkan rezeki. Ngelamar kerja dulu, maka Allah datangkan pekerjaan. Action dulu kepada Allah, maka Allah yang menentukan hasilnya. Maka jangan pernah teman-teman itu merasa terpuruk dan merasa tidak akan mampu bisa bangkit lagi. Ayo semangat. Ya. Semangat ya. Kemudian, yang selanjutnya, cara orang ya bangkit dari keterpurukan yaitu syukuri, bersyukur. Saat ini banyak orang-orang yang dia kufur. Ketika kehilangan dari kehidupan kita, sahabat kita, ya, saudara kita meninggalkan kita, atau mungkin suami meninggalkan kita, atau mungkin anak-anak, atau harta, titipan-titipan Allah meninggalkan kita, diambil sama Allah. Pasti masih ada yang kita syukuri. Pasti. Contoh saya, dulu memiliki kebangkrutan. Ketika saya bangkrut, alhamdulillah walaupun saya bangkrut, saya masih memiliki anak-anak. Ada yang disyukuri. Saya kehilangan harta, mobil saya habis, hilang semua, hutang miliaran rupiah. Alhamdulillah saya masih memiliki anak-anak saya. Alhamdulillah anak-anak sehat misalkan. Alhamdulillah saya masih sehat, saya masih bisa usaha kok. Saya masih bisa bisnis kok. Saya bisa mendatangkan kembali uang miliaran itu berkali-kali lipat tanpa batas kok. Dan ada Allah, Allah mah nggak pernah tidur. Aku yakin sahabatku, kenapa teman-teman gak yakin bisa bayar hutang? Ada apa dengan kalian tuh yang gak yakin? Ada apa? Masa gak percaya sama Allah pencipta kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang-orang sukses, orang-orang kaya di luar sana, kenapa teman-teman itu tidak yakin kalau teman-teman itu memiliki hal yang sama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dwi. Dengerin ya. Kemarin teman-teman makan nih. Makan makanan yang ada di kulkas, makan makanan yang sudah dibeli dari pasar, dimakanlah, dimasak sama teman-teman. Hilang nggak dari kehidupan kita? Hilang ya. Besok datangkan kembali nggak dengan makanan yang berbeda? Itu Allah. Maka artinya saat ini teman-teman yang tidak yakin bisa bayar hutang, yakinlah besok akan ada rezeki, entah dari arah manapun. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apa dulu yang bisa saya lakukan untuk Allah biar Allah datangkan? Action dulu, bekerja dulu, teman-teman posting-posting dulu, pancing itu. Menjadi magnet rezeki. Menjadi magnet rezeki. Posting-posting kayak teman-teman kerja kayak bisnis kayak ketemu dengan orang yang positif kayak. Pancing dulu, action dulu. Ya, saya bersyukur ya Allah, walaupun saya banyak hutang saat ini, alhamdulillah ya Allah, saya bisa nyekolahkan anak-anak saya sudah beres. Alhamdulillah ya Allah, saat ini saya ditaki-taki, tapi saya masih diberikan kekuatan untuk bisa ikhtiar, bersyukur. Yuk teman-teman yang baru masuk silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya sekarang yuk, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jam 1 kita bahas tentang riba lagi ya, tentang hutang riba. Ya, jadi kalau saya live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Ikuti juga live jam 5.30 pagi muhasabah. Biasanya suka nangis-nangis di sana ya. Silakan. Ya, semangat ya. Syukur. Orang-orang yang bersyukur maka dia akan ditambahkan nikmatnya sama Allah. Alhamdulillah saya sehat, ditambah sehatnya lagi. Alhamdulillah ya Allah engkau datangkan rezeki. Lagi makan teman-teman. Jangan cuma makan pakai apa? Saya mau makan pakai kayak gini aja dah. Sekarang syukuri.
Karena ada orang-orang yang makan di restoran tapi nggak enak makannya. Kenapa? Sakit gigi lah. Atau mungkin ada orang-orang kaya nggak punya hutang tapi maaf kena stroke. Maaf nggak bisa jalan. Dia makan juga terbatas. Teman-teman masih makan pakai jengkol rasanya enak, nikmat banget teman-teman. Atau teman-teman makan cuma pakai apa ya? Telur ceplok, nikmat rasanya enak. Syukur. Paham itu? Kalau teman-teman itu pingin bangkit dari keadaan saat ini yang terpuruk, yang biasa sedih-sedih saat ini enggak. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya saat ini hutang belum lunas, tapi saya masih diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan. Saya masih diberikan hidup. Alhamdulillah. Tuh, ya. Ayo, semangat. Enggak boleh teman-teman itu malah kufur. Kenapa sih? Coba aja kemarin kalau saya enggak bangkrut, coba aja. Nggak bisa teman-teman kayak gitu. Mau sampai kapanpun teman-teman itu selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa bangkit, karena hidup saat ini hidup dengan masa lalu dan ketakutan ke masa depan. Maka hari ini pun teman-teman nggak ada rasa nikmat rasanya hidup. Karena apa? Ketakutan di masa depan dan hidup dengan masa lalu. Maka bahagiakan hari ini, nikmati hari ini, syukuri apa yang Allah berikan hari ini. Alhamdulillah hari ini ya Allah saya bisa melihat anak-anak sekolah. Alhamdulillah anak-anak saya sehat hari ini. Syukuri apa yang Allah berikan hari ini, maka kita nikmati apa yang Allah berikan. Ya. Kalau saat ini teman-teman sedang ditagih, biarkanlah itu berlalu. Saya memiliki hutang 3,8 miliar, bukan main-main. Aplikasi pinjol di atas 50 aplikasi. Ya. Apa namanya, mingguan lah, koperasi, harian lah. Itu sudah jadi makanan dulu. Tapi 2016 saya hijrah dari riba. Saya akan membahas tentang riba nanti siang ya. Jam 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Teman-teman silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dan undangan dari saya khusus ya. Oke, selamat datang dan salam kenal dengan saya. Syukur. Orang-orang bersyukur ya Allah. Benar-benar. Orang-orang yang bersyukur itu Masya Allah. Syukur itu adalah salah satu pintu rezekinya dari Allah. Ada 4 pintu rezeki ya. Saya kemarin sudah membahas. Tapi nggak cuma 4 sebenarnya. Tapi yang ini yang saya bahas biasanya 4. Yang pertama, rezeki yang sudah dikasih sama Allah tanpa kita minta. Udah ada di Lauh Mahfuz teman-teman. Ya. Ketika teman-teman itu saat ini nggak kerja pun teman-teman makan. Maka ketika teman-teman bilang kayak gini, kalau saya nggak kerja, masa saya nggak bisa makan. Coba nggak usah kerja 2 bulan. Allah kasih rezeki nggak? Kasih. Itulah Allah. Udah menentukan rezeki. Yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Ada orang-orang sakit. Bisa lunas hutangnya? Bisa. Dari siapa? Dari anaknya. Kadang dari istrinya. Mau masih bilang. Dan saya mah kalau nggak bekerja, saya nggak bisa bayar hutang. Belum tentu. Belum tentu juga. Karena apa? Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi yang kedua ini, karena kita sadar kita punya hutang teman-teman, ya kita ikhtiar. Allah akan merubah hambanya. Allah akan merubah suatu kaum. Ikhtiar aja dulu. Karena kita punya hutang, ada sesuatu yang harus kita bayar. Ya, ada kewajiban yang harus kita bayar, yang harus kita penuhi. Maka kita harus buka keran yang kedua, yaitu kita harus ikhtiar. Harus ikhtiar, harus usaha. Kita lakukan dulu sama Allah. Lakukan aja dulu ikhtiar. Saya mah sekarang mah gak bisa ngapa-ngapain, saya mah kerja seadanya. Mau seadanya kerja teman-teman, kalau Allah berkehendak kun fayakun, insya Allah. Yang penting teman-teman action aja. Mau ngapain aja teman-teman, terserah. Terserah. Mau jualan, mau posting-posting baju di media sosial, tok-tok terus kan, ya kan? Nah, itu kumisnya. Kak Gibran, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Oke, nggak apa-apa, aman teman-teman, ya, aman dengan kumis. Silahkan, lakukan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Saya sudah ikhtiar, saya sudah bekerja dari pagi sampai sore, nggak ada penjualan. Bersyukur, alhamdulillah
saya bisa lakukan apa yang harus saya lakukan. Saya buktikan kepadamu ya Allah, kalau saya ikhtiar. Walaupun nggak laku jualannya, nggak tahu teman-teman. Dari teman-teman tawakal terus, ya. Tawakal terus. Berpasrah kepada Allah, teman-teman sabar, jualan terus. Tiba-tiba Allah datangkan apa? Dapat umroh, gratis, dapat pertolongan dari sahabatnya, dapat pertolongan dari anaknya, dapat pertolongan lewat istrinya. Kita nggak pernah tahu sahabatku. Yang penting mata wakal. Jadi salah kalau misalkan teman-teman kayak gini, Bunda, dan saya mah kalau nggak punya gaji saya nggak bisa bayar hutang. Kata siapa? Nyatanya banyak orang-orang yang pensiun masih punya gaji tapi hutangnya masih banyak. Ada. Bun, kalau saya dagangan sepi gimana Bun sekarang? Saya dagangannya sepi gimana bisa bayar hutang? Oh ya? Apakah kamu bayar hutangnya diyakini dari penghasilan kamu? Ya iya Bun, kalau nggak dari penghasilan saya dari mana? Berarti kamu tidak percaya? Kalau Allah datangkan dari arah manapun yang tidak disangka-sangka, silahkan hidup dengan penuh kekhawatiran. Jadi kalau sepi pasti stres. Betul. Allah tidak memilih membayar hutang orang-orang yang saat ini dagangannya rame, tidak. Banyak orang-orang dagangannya rame, nyatanya nggak lunas hutangnya. Banyak mobilnya banyak orang-orang memiliki mobil banyak, malamnya nggak bisa tidur, memikirkan besok cicilan nggak bisa bayar. Paham itu? Semangat. Kak Gibran kenapa menangis? Semangat deh. Ayo, syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya jadi asisten rumah tangga. Saya bahagia, saya bisa jualan, saya bisa bekerja asisten rumah tangga, saya bisa menjadi pemulung sampah. Alhamdulillah, ini saya buktikan kepadamu apa yang saya lakukan ini bisa menjadi perantara bagi hamba untuk bisa melunasi amanah-amanah saya. Engkau datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba teman-teman jadi pemulung sampah, di jalan ada yang kasihan. Allah gerakan salah satu insan manusia, tiba-tiba kasihan sama teman-teman, menolong teman-teman di jalan, lunas hutangnya. Siapa tahu? Ayo. Wanita nggak boleh bekerja. Kata siapa? Suami mengizinkan. Ya. Suami mengizinkan, kerjalah. Jadi wanita yang kreatif justru. Siti Khadijah, Masya Allah. Berbisnis, berdagang, silakan, lakukan. Jadi wanita kreatif. Karena kita nggak tahu ke depan seperti apa. Anak-anak kita ada, tiba-tiba pasangan meninggal, kemudian teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan apa yang terjadi. Maka yuk, bagi suami-suami saat ini, ya, istri-istrinya bisnis dari rumah nggak masalah. Kalau suaminya nggak mengizinkan bekerja, banyak kok orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari rumah, tapi sulit. Itu kenapa? Kenapa ada orang bilang nggak bisa mendapatkan penghasilan dari rumah? Karena kata-kata dia sulit, susah, nggak bakalan bisa. Bagaimana caranya? Saya emang nggak mampu. Itu kan kata-kata negatif. Allah itu kan sesuai dengan apa yang dia yakini. Apa yang dia yakini? Kalau dia yakini sulit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Masya Allah. Saya itu terpuruk itu bukan terpuruk yang biasa. Saya itu luar biasa terjatuhnya kayak apa. Dicaci, maki, dihina-hina. Udah biasa, teman-teman. Saya mau jatuh tempo segimana, teman-teman. Sampai ditampar aja saya udah pernah. Ditampar di depan pasar, itu udah pernah. Saya gendong anak saya kecil, masih berapa 5 tahun ya teman-teman? Atau berapa tahun ya? Masih kecil teman-teman, atau 3 tahun. Ditampar di depan orang banyak karena hutang. Dipermalukan di media sosial, ya, nggak pakai baju, maaf, badannya badan orang lain, mukanya muka saya. Di FB, luar biasa tuh, 5.000 pertemanan orang yang berteman dengan saya. Di-share seperti itu, kayak apa coba tercabik-cabik saya. Tapi saya tidak pernah berpikir apapun. Biarkanlah orang berpikir negatif tentang saya, karena memang saya terpuruk.
Karena saya tidak ada nilai di hadapan mereka. Orang mau bilang saya banyak hutang, biarkan saja. Yang penting saya gimana caranya saya bisa bangkit dari sana. Ketika nanti ada dana nilai, udah saya bangkit lagi. Biarkanlah itu keadaan yang akan merubah kehidupan saya. Biarkanlah Allah itu akan merubah kehidupan saya. Udah biarkan aja. Udah terpuruk, ya sudah terima keadaannya. Terima keadaan lagi diomong orang, terima keadaannya. Udah syukuri sekarang, yang penting alhamdulillah ya Allah. Saya walaupun kayak gini, saya tuh masih bisa hidup di dunia nih. Masih bisa bertahan ya Allah, walaupun saya itu dicaci maki, dihina-hina, diancam-ancam, ditampar-tampar, saya dipermalukan. Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa kuat, saya masih bisa sadar. Ya kalau nggak sadar, saya datang ke tempatnya situ, teman-teman. Saya masih bersyukur, alhamdulillah. Maka, yuk, cara bangkit dari keterpurukan itu yaitu apa? Syukuri apa yang teman-teman rasakan saat ini, walaupun ada kejadian-kejadian yang tidak suka, teman-teman. Kuat. Hari ini ada hari esok. Lakukan sesuatu yang baik hari ini. Ya, yang keenam ini, menyusun rencana untuk masa depan. Nih cara untuk bangkit dari terpurukan. Yang selanjutnya. Yang keenam apa? Menyusun rencana kehidupan lebih baik. Daripada saya memikirkan orang-orang yang menjatuhkan saya. Memikirkan orang-orang yang membenci saya. Daripada saya memikirkan orang-orang yang berkata-kata kasar, menyakiti. Saya tidak mau fokus ke sana. Yang saya fokuskan adalah saya bayar hutang dia, maka dia akan diam. Saya berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan uang itu tuh. Maka saya pancing dengan cara saya mencari ilmu. Saya harus ngapain ya? Oh, saya pengen seminar tour travel. Hari apa saya berangkat? Apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus jualan. Karena saya sadar punya hutang banyak, maka saya itu cari celah yang banyak. Dari usaha tour travelnya saya jalanin. Saya belajar usaha tour travel sedikit demi sedikit. Tapi saya nggak diam di sana. Malamnya saya belajar membuat website. Kemudian saya belajar internet marketing. Semuanya saya pelajari dari ilmu saya, ilmu. Ilmu ini sebagai pancingan. Seperti teman-teman itu, ya. Coba, satu RT, satu kampung teman-teman ngejar ayam. Ayamnya kena nggak? Belum tentu. Ayam itu pintar. Mau satu kampung nyari satu ayam, belum tentu kena. Jadi kalau kita ngejar duit, entah duit kemana. Kadang kita nyari 20.000 aja, nyari-nyari duit susah. Tapi kalau kita sudah bisa menjadi magnet uang, magnet rezeki, itu akan datang sendirinya. Dengan cara apa? Bikin magnet kita. Rasa syukur ini salah satu magnet untuk kehidupan kita. Kalau kita bersyukur, kita tenang, rezeki akan datang. Kita bisa berpikir tenang, kita bisa merencanakan kehidupan ke depan dengan tenang, kita bisa merasakan hari ini bahagia, tenang, syukur. Coba, bagaimana agar ayam itu bisa datang? Yaitu orang-orang yang dia memiliki magnet. Dia, ayo kasih makanan. Satu orang ngasih makanan, ayam bisa datang banyak tuh. Satu orang nih, dia pintar ngasih umpan. Satu RT kalah. Nyari lele di dalam kolam. Satu lele. Atau ikan, ayo ngublak-ngublak. Kadang nggak dapat. Segitu banyak orang. Tapi orang yang cerdik, dia akan memberikan makanan yang disukai sama lele. Maka lele akan datang dengan sendirinya. Apa yang bisa kita lakukan agar Allah itu yang merubah kehidupan kita? Apa yang Allah suka? Ya udah lakukan. Kita ikhtiar, kita bersyukur, kita bersedekah. Sedekah itu salah satu pintu rezeki. Ayo. Ciptakan dulu apa yang bisa kita lakukan untuk Allah. Ya Allah, saya akan dagang. Entah itu hasilnya, entah. Dagang di sini, rezekinya dari yang lain. Yuk di follow akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Silakan klik tombol plusnya sekarang ya. Oke, yang belum kenalan dengan saya. Apa tadi untuk bisa bangkit dari keterpurukan? Rencanakan masa depan. Jangan memikirkan masa lalu. Jangan ketakutan masa lalu. Rencanakan masa depannya kapan? Saat ini. Oh, saya harus memiliki bisnis tanpa modal. Saya harus belajar dulu. Saya harus cari kerjaan. Oh, saya cari dulu informasi ke teman. Kayak lakukan. Jangan diam. Terpuruk teman-teman curhat-curhat sama sahabat-sahabatnya. Itu bukan solusi dan stop untuk curhat-curhat.
Curhat tuh khusus sama Allah aja. Ya. Kemudian yang ketujuh, cara kita bangkit dari terpuruk adalah menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Tuh, cara bangkit. Menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Masa iya ini yang anehnya, udah dulu itu sudah tahu, udah terpuruk dari riba, sekarang riba lagi. Saya dulu pernah terjatuh miliaran rupiah itu karena riba, maka saya takut untuk riba lagi. Maka adalah sesuatu hal yang tidak baik ketika kita jatuh di lubang yang sama. Sudah tahu pinjaman online itu menjerat kehidupan kita, nggak bahagia, menjerat otak kita, nggak pernah tenang, stres, nggak tenang hidup kita, masih dilakukan lagi. Jadi suatu pengalaman itu nggak bisa jadi pelajaran akhirnya. Maka yuk teman-teman, jadikan pelajaran sesuatu yang membuat kita itu pada waktu dulu itu kita gelisah, kemudian kita nggak tenang, kita nggak nyaman, jangan lakukan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadikan masa lalu sebagai pembelajaran. Oh ternyata nggak enak ya menggunakan riba. Memang ketika kita itu sedang terjatuh, untuk berpikir positif itu ya Allah sulit. Sulit rasanya. Tetapi lagi-lagi, ketika kita nggak berpikir positif, kita tidak bisa membangkitkan diri kita sendiri, nggak ada yang peduli. Ya, paham itu. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran. Oh ternyata nggak semua sahabat itu sayang ya sama saya dengan tulus. Jadikan pembelajaran. Maka sekarang sudah tidak percaya lagi, nggak terlalu percaya dengan orang-orang yang dekat dengan kita ketika kita memiliki value. Ketika dulu kita sukses, maka kita akan didekati sama banyak orang. Sukses, pokoknya kita memiliki nilai. Karena orang itu banyak bersahabat dengan kita karena kita memiliki nilai. Maka kita jadikan pelajaran di masa lalu. Ketika saat ini teman-teman itu sedang terjatuh, sedang terpuruk, jadikan pelajaran di masa lalu. Oh, ternyata dulu ketika saya sukses, ketika saya memiliki jabatan, ketika saya memiliki harta yang banyak, ketika saya bebas mau kemana-mana, bisa kemana-mana, memiliki harta kendaraan yang oke atau apapun itu, memiliki nilai. Tiba-tiba sama Allah dijatuhkan, maka tidak ada nilai. Dan disitulah Allah tunjukkan mana sahabat yang tulus. Ternyata sahabat tulus itu lebih sedikit daripada sahabat ya meninggalkan kita. Benar kan? Jadikan pembelajaran. Oh ternyata saya itu tidak bagus untuk curhat-curhat kepada semua orang. Nyatanya sahabat dulu dengan sahabat sekarang itu berbeda. Dulu jadi teman curhat, asik-asikan ngobrol. Semua masalah yang ada dalam kehidupan saya, keluarga saya, jebol sama dia sambil ngopi-ngopi di kafe. Ternyata terjatuh, semuanya akan berbalik. Dulu. Ternyata dulu tuh ya, dia itu begini-begini. Benar. Kenapa saya ngomong kayak gini? Terjadi dalam kehidupan saya dan kemungkinan terjadi dalam kehidupan teman-teman. Maka apa yang terjadi ketika teman-teman itu saat ini tidak memiliki nilai? Tidak memiliki nilai. Udah jangan banyak protes. Akui bahwa saya lagi banyak hutang, saya lagi ada di bawah. Saya mengakui itu. Saya nggak menyalahkan orang-orang yang menyakiti saya, yang menghibahi saya banyak hutang. Biarkan saja. Karena kita tidak bisa terhindarkan. Kita tidak bisa terhindarkan dari orang-orang yang menyakiti kita, yang menghibahi kita. Nggak bisa terhindarkan dari situ. Maka nggak usah salahkan mereka orang-orang yang menghibahi kita. Karena dimanapun itu bisa ada. Yang terpenting adalah, yuk, hati kita memiliki jiwa yang tenang. Jangan pernah bisa dinilai sama orang lain. Ketika mereka sedang menghibahi kita, jangan kita itu sedih-sedih di media sosial. Karena apa? Nanti kita akan dinilai. Kalau kita sedih-sedih, nggak semua orang itu suka kepada kesedihan kita. Atau dia itu terenyuh, tahu terenyuh? Dia itu merasakan kesedihan kita. Tidak, no, jangan anggap. Teman-teman, aduh, hatiku terasa terluka. Oh, kawus.
Orang yang benci sama kita, yang tidak suka kepada kita. Ketika kita sukses, mereka itu akan mencari kesalahan-kesalahan. Paling sukses itu dia gara-gara korupsi. Sukses gara-gara ini, kali suaminya, kali kaya. Dia naik jabatan kayaknya gara nyogok. Dicari-cari kesalahan kita. Ketika kita terjatuh, orang-orang yang dia tidak suka kepada kita, muas-muasin kita, maka jangan kita itu menjadi orang yang bisa dinilai sama orang. Punya masalah, nggak punya masalah, udah. Nggak usah. Setuju? Jadikan pembelajaran. Sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Jadikan pembelajaran. Ternyata ya nggak enak kalau curhat-curhat sama orang. Oke, sekarang udah sah. Diam. Ya. Oke. Aduh, ternyata teh menggunakan riba teh hancur. Jangan riba lagi. Aduh. Ternyata saya itu dihargai ketika saya itu lagi ada nilai. Oke. Sekarang ciptakan nilai lagi, naikkan lagi teman-teman. Naikkan teman-teman nilai teman-teman kembali. Ibadahnya diperbaiki, sikapnya diperbaiki. Yang tadinya teman-teman acak-acakan, gak karu-karuan, rambut acak-acakan, muka gak karu-karuan. Yuk, setiap pagi teman-teman ciptakan semangat teman-teman dengan mandi pagi dulu, ya. Ciptakan teman-teman kesegaran teman-teman dengan teman-teman olahraga. Kita ciptakan kehidupan kita sendiri, bahagiakan kita sendiri. Abaikan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Abaikan, biarkan saja. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Semua itu terjadi dalam kehidupan saya. Bangkit ya? Karena teman-teman itu tidak ada yang peduli. Hanya Allah dan teman-teman sendiri. Maka ciptakan, bahagiakan itu sendiri. Gak usah benci ya sama siapapun yang sedang ngomongin teman-teman. Gak usah benci. Gak usah. Yang penting adalah bagaimana hati kita tenang ketika menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada kita. Jangankan orang yang kita kenal. Ketika kita itu keluar rumah, macet, nubruklah motor, atau ketubruklah, itu juga bisa menguji kesabaran kita. Yang penting hati kita, ya, hati kita menjadi jiwa yang tenang. Oke ya, jadikan masa lalu sebagai pembelajaran. Gak enak kalau saya itu diam-diam aja kayak gini, gak enak rasanya. Gak ada semangat-semangatnya. Ayo rubah. Ternyata kalau diam-diam itu gak enak. Kalau nganggur-nganggur gak enak. Cari solusinya ayo. Cari ilmunya. Baik. Makasih Mbak Eti. Makasih teman-teman semuanya ya. Semangat ya. Yang baru masuk silakan follow akun saya. Ketika saya ada live teman-teman akan mendapatkan undangan khusus dari saya. Silakan follow akun saya. Sekarang ya. Di follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya, lihat video-video saya, share, like, komennya di sana. Ya teman-teman komen, disimpan, insya Allah akan menjadi amal jariah. Kemudian yang ke-8, bagaimana cara bangkit dari keterpurukan? Yang ke-8 adalah akui emosinya, ya, akui emosi yang dirasakan. Mengalami keterpurukan itu menimbulkan beragam emosi. Ada marah, ada sedih, malu, cemas, gengsi, terpukul. Jangan teman-teman itu dilawan, jangan dilawan. Jangan dilawan. Kalau teman-teman itu sedang sedih, katakan, saya sedang sedih. Jangan kayak gini, saya nggak sedih. Tapi sakit. Coba dulu. Terima dulu keadaannya. Ya Allah. Saya banyak hutang saat ini. Saya sedih saat ini. Setelah itu akui. Kalau sudah mengaku, ya, kalau sudah mengakui teman-teman, jangan teman-teman lantas akhirnya sedih-sedih terus. Saya sedih saat ini. Maka saya akan bangkitkan kembali. Saya nggak mau sedih-sedih seperti ini. Oke. Jadi gini, kalau orang di depan orang lain, teman-teman sedih, kemudian teman-teman itu menyangkal, kayaknya gimana gitu, kayaknya nggak pingin,
enggak lah, biarkan aja aku aja yang tahu. Nyesek nggak di dalam batin? Tapi kalau teman-teman mungkin cerita kepada Allah, udah curhat kepada Allah, atau mungkin cerita kepada siapapun, teman-teman lega. Lega. Nangis, teman-teman, nangis benar-benar. Mungkin teman-teman ketika muhasabah pagi merasakan, ya, coba teman-teman, siapa yang belum tahu muhasabah pagi, yang belum pernah ikut muhasabah pagi ada? Jam 5.30, silahkan teman-teman rasakan di sana. Jam 5.30, coba. Ada yang belum pernah? Siapa yang belum? Jam 5.30 kita membaca Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, kemudian membaca doa bersama. Ya, di situ teman-teman bisa merasakan. Banyak yang nangis? Coba. Banyak yang nangis kan? Di sana ngapain? Akui. Ya Allah, saya salah. Saya menerima keadaan ini. Saya terima keadaan ini, ya Allah. Ya, saya tidak akan pernah menyalahkan kondisi apapun yang ada dalam kehidupanku. Saya menerima keadaan saat ini tuh. Ayo silahkan ikut. Rasakan, teman-teman. Menangis? Nangis. Itulah. Sampai habis tisu. Ingat dosa. Itu jam berapa? Jam 5.30. Ikut ya. Sampai akhir. Dari Asmaul Husna, kita sebut nama-nama Allah dulu. Sebelum kita aktivitas, kita baca Asmaul Husna. Membaca sholawat. Sholawat teman-teman, sholawat nariyah atau teman-teman boleh membaca sholawat yang lain. Baca sholawat. Kemudian nanti membaca Al-Fatihah. Nah, ketika membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, Masya Allah, itu nggak bisa menahan air mata. Nah, tuh, sudah 4 bulan ikut nangis terus. Ayo rasakan, coba rasakan. Habis 1 pak. Ya, yang belum pernah merasakan, ayo ikuti. Coba. Di sana itu nanti teman-teman akan lebih lega, lebih tenang. Kemudian nanti diakhiri dengan doa Al-Fatihah. Masya Allah, luar biasa. Ikut ya. Nangis kenapa? Coba ikuti. Ya. Coba ikutlah. Yang belum pernah merasakan mungkin. Belum pernah bisa merasakan. Nangis tapi lega, tenang hati itu. Ya. Ya. Oke. Ayo coba rasakan besok jam 5.30 ya. Makanya teman-teman follow akun saya. Biar ketika saya live teman-teman ada undangan. Nanti jam 1 juga saya ada. Jam 1 atau jam 1.30 saya ada live tentang muhasabah. 2 tahun menangis terus. Sama. Akui emosinya. Saya sedih ya Allah. Tapi saya tidak mau kesedihan ini jadi terus-terusan. Ketika teman-teman misalkan sedih saat ini lagi ditagih-tagih. Ya. Lagi ditagih-tagih. Teman-teman akui. Saya takut ditagih. Oke. Rasakan dulu. Setelah itu ternyata nggak enak ya. Kalau takut. Kembalikan. Saya bisa melewati ini. Daripada teman-teman misalkan nih. Contoh. Ini contoh. Ada orang diomong banyak hutang. Dia itu tidak bisa menerima. Misalkan kita diomong, ya, ketika kita itu diomong sama orang, kamu banyak hutang ya? Enggak kok, saya nggak banyak hutang. Padahal dia banyak hutang. Kamu takut ya ditagih ya? Enggak kok. Sesek nggak di dada? Sesek. Sesek. Benar nggak? Ya. Sesek. Kalau kita menahan, sesak. Contoh ini. Ada suami, pasangan kita, yang menanyakan kepada kita, kamu kenapa? Kamu sakit hati karena aku ya? Oke. Kalau teman-teman kayak gini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Umi, Masya Allah, Assalamualaikum. Umi, ya. Ya. Sehat Umi ya. Ditanyakan. Benar nggak sih teman-teman? Ini kalau kita nggak menerima keadaan. Begini. Kenapa kamu? Kamu sedih ya? Enggak kok. Dia itu berbohong dengan perasaan dia. Malah nyesek nggak? Nangis nggak teman-teman? Nangis nggak? Nangis kan? Nangis kan? Misalkan saya tanya sama teman-teman nih, kamu kenapa? Oh, nggak apa-apa Bun. Tapi sebenarnya dia kenapa-napa. Iya kan? Belum apa-apa udah nangis. Makanya saya bilang sama teman-teman kalau pagi-pagi,
Ayo teman-teman, kenapa nangis? Itu biar teman-teman itu menjawab dalam hati. Saya sedang sedih bunda. Saya sedang sendiri bunda. Saya saat ini rasanya ya Allah. Ya. Kenapa teman-teman menangis? Itu adalah salah satu. Teman-teman itu sedang merasakan sesuatu dalam diri teman-teman. Maka yuk teman-teman akui. Misalkan, kamu kenapa sedih? Iya saya sedih. Bunda saya sedih bunda saat ini. Lebih baik akui. Setelah mengakui, ya, setelah mengakui, maka teman-teman, ya, maka teman-teman lega, benar gak sih? Lega ya? Saya akui ya Allah saya banyak dosa. Saya akui, lega. Merasa salah, saya akui saya salah. Akui. Maka setelah itu, kalau sudah mengakui, yuk, kita lebih tenang, lebih plong. Saya akui saya rindu, saya akui saya saya akui saya itu sedang kangen banget sama anak-anak, saya kangen sama orang tua, saya kangen sama Umi, saya kangen sama ibunda, saya kangen sama, akui. Kalau sudah diakui, ya udah, teman-teman bisa lebih tenang. Ya, jadi jangan. Ya, saya akui. Akui ya. Oke, kemudian yang selanjutnya yang 9. Yuk, berdialog. Berdialog dengan diri sendiri. Yuk, teman-teman silakan bercermin. Nanti kalau teman-teman itu ada sesuatu yang membuat teman-teman itu nggak semangat, atau teman-teman saat ini merasa, ya Allah saya itu benar-benar berat rasanya. Coba ayo dialog dengan diri sendiri di depan kaca. Ngobrol, lihat muka teman-teman. Lihat. Ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Ingat ya, yang bisa membangkitkan diri kita, yang bisa membahagiakan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Yang bisa menciptakan kebahagiaan itu diri kita sendiri. Kalau teman-teman itu rasa bahagianya adalah teman-teman ketemu dengan seseorang, ciptakan itu. Ciptakan. Action. Maka Allah datangkan kebahagiaan. Action dulu. Saya ingin ketemu sama anak-anak. Ketemu dengan anak-anak adalah kebahagiaan bagi saya. Teman-teman datanglah ketemu anak-anak. Action, datang ke sana. Datang. Kemudian Allah datangkan kebahagiaan. Ya. Yuk, bilang sama diri sendiri kayak gini. Hei diriku, gak boleh kamu sedih-sedih ya. Kamu layak untuk bisa bangkit. Kamu layak disayangi. Kamu tidak sendiri. Ayo, semangat. Ngobrol ya. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Pernah nggak? Nanti teman-teman bisa menangis. Ketika teman-teman melihat muka teman-teman, itu bisa menangis. Ayo, jangan sedih ya. Kamu layak untuk bangkit. Orang di sana banyak yang ngomongin kamu. Kamu pasti bisa bangkit. Ayo Nafisa, kamu pasti bisa. Itu yang saya lakukan. Itu. Ayo, di depan cermin. Nanti teman-teman bisa menangis kok. Beneran. Kasih kekuatan kepada diri sendiri. Ayo kamu mampu. Kamu bisa. Kamu layak. Kamu layak disayangi. Kamu layak bangkit. Kamu layak happy. Kamu bisa bangkit. Gak boleh kamu kayak gini terus. Ayo, Nafisa, kamu pasti bisa. Mampu kamu. Lakukan ya. Lakukan. Itu cara untuk bisa membangkitkan. Sekarang nangis. Iya. Ngobrol dengan diri sendiri. Ayo. Berdialog. Mau teman-teman itu nggak ada percaya diri untuk hidup, teman-teman. Ayo, datangkan kepercayaan diri teman-teman. Ingat siapa yang membangkitkan diri kita? Diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang 10. Yang ke-10 nih, cara bangkit dari keterpurukan, jangan pernah membandingkan. Ya, jangan pernah membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain. Jangan pernah. Karena banyak orang-orang selalu membanding-bandingkan. Jadi akhirnya ketika teman-teman membanding-bandingkan,
maka teman-teman itu tidak memiliki rasa percaya diri. Saya nggak mampu dan dia mah orang pintar. Nggak bisa. Nggak ada orang bodoh, nggak ada. Yang ada adalah orang-orang yang tidak mau belajar. Ya, pembelajaran itu boleh dari manapun. Boleh mau dari YTEB, mau dari mana. Man aradal akhirah fa'alahi bil ilmi, man aradad dunya fa'alahi bil ilmi, ya. Tuh, belajar ilmu. Oke? Semangat ya. Ayo, hindari membandingkan kayak gini. Jangan banding-bandingkan, dia mah memang sukses saat ini karena dia pintar. Tidak. Dia pintar, dia sukses saat ini. Saya layak bisa mendapatkan seperti itu. Bukan malah jadikan teman-teman saya mada, nggak bisa. Ayo jadikan orang-orang yang sukses saat ini sebagai apa? Sebagai semangat teman-teman. Cari tahu kenapa dia sukses. Bukan melihat dia sukses saat ini, bukan. Tapi cari tahu kenapa dia bisa seperti itu. Kenapa dia bisa bangkit kembali? Ada apa ya? Apa yang dia lakukan? Amalan apa yang dia lakukan? Apa kegiatan dia? Sehingga dia itu dulu memiliki kebangkrutan luar biasa, sekarang itu bisa bangkit lagi. Ya, bahkan ketika teman-teman itu dulu tidak memiliki nilai sedikit pun, diinjak-injak sama orang, sahabat meninggalkan, teman-teman tidak memiliki nilai, teman-teman sendiri, dan teman-teman ciptakan sesuatu yang baru naikkan level. Jangan pikirkan orang yang meninggalkan teman-teman. Nanti teman-teman naik lagi, sukses lagi, orang-orang yang dulu bisa datang dengan mengatakan apa? Dulu kamu tuh dulu tuh kayak apa? Hutangmu banyak banget. Sekarang kamu bisa bangkit ya. Keren ya. Kita sudah tidak penting dengan pujian orang lain. Kita sudah tidak memikirkan pujian orang lain. Yang kita pikirkan adalah saya bisa membahagiakan diriku sendiri. Ketika mereka datang kembali itu sudah tidak masuk ke dalam otak teman-teman. Ingin dihargai, ingin dipuji-puji. Enggak, karena teman-teman sudah paham dari pembelajaran masa lalu bahwa ketika ada orang datang memuji, itu biasanya karena kita memiliki nilai saja. Maka ketika kita tidak memiliki nilai, banyak orang yang meninggalkan kita. Benar ya? Ya Allah, teman-teman mohon doanya ya. Umi sehat, berkah selalu. Ciao. Benar nggak? Ayo, teman-teman saat ini sedang seperti itu? Sedang tidak memiliki nilai? Nggak penting pujian orang lain. Yang ada adalah saya dengan diri saya sendiri dan hanya Allah saja. Jika ada orang-orang yang benar-benar tulus datang kepada kita, bukan dia memuji kita, bukan memuji. Tapi memang dia datang karena ketulusan kita. Dia datang ke dalam kehidupan kita. Bukan karena ada sesuatu nilai dalam kehidupan kita. Tapi dia nyaman. Nyaman dengan kita. Bukan karena ada nilai. Maka dia tidak penting mau dalam kondisi apapun kamu, dalam kondisi kamu seburuk apapun kamu, mau punya nilai, mau kamu dulu gimana, sekarang gimana, saya selalu ada bersamamu. Itu orang-orang yang tulus ya. Jadi bukan karena kita itu ada sesuatu. Jadi jangan heran kalau ada orang datang, ketika kita itu ada nilai, udah biasa itu dalam kehidupan kita. Ya, jadi jadikan pembelajaran masa lalu, jadikan untuk saat ini. Mungkin teman-teman itu sudah melanglang buana, sudah banyak teman-teman, sudah banyak bersahabat, maka teman-teman bisa lihat di akhir kehidupan teman-teman saat ini. Siapa yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita. Kalau kita baik kepada orang lain, insya Allah yang akan didatangkan sama Allah adalah orang-orang yang baik. Ya, semangat teman-teman ya. Ada 10 tuh cara untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman bermanfaat? Yuk silahkan ikuti muhasabah pagi jam 5.30. Kita juga memiliki grup keluarga muhasabah. Sudah ada 12 grup yang ada di muhasabah. Ya, kita ada khusus orang-orang yang memang benar-benar pingin hijrah, pingin diingatkan soal